Oke, halo guys. Jadi kali ini kita akan belajar tentang metodologi penelitian kuantitatif ya. Jadi ini saya mau belajar sambil teman-teman yang nonton juga bisa ikut belajar juga ya. Oke. Jadi di sini saya akan belajar tentang uji T dan uji F pada metodologi penelitiannya. Pertanyaan ini sangat penting dan kamu berpikir seperti peneliti sejati, karena banyak mahasiswa bisa menghafal rumus tapi nggak paham makna di balik uji T dan uji F, atau apa itu parsial dan simultan. Yuk kita bahas dari konsep paling sederhana sampai kamu benar-benar ngerti dan bisa ngomong dengan percaya diri simple. Kita pakai analogi biar kamu gampang bayangin. Baru setelah itu kita masuk ke makna statistiknya. Gambaran umum. Uji T dan uji F itu untuk apa sih? Keduanya adalah alat untuk menguji pengaruh antar variabel dalam regresi linear berganda. Tujuannya untuk menjawab apakah X benar-benar berpengaruh terhadap Y atau tidak. Bayangin kamu ingin tahu apakah modal tenaga kerja siapanya benar-benar berpengaruh terhadap orang lain. Nah, kalau kamu mau tahu satu persatu pengaruhnya, kamu pakai uji T. Pengaruh parsial, hubungan parsial, ya, pengaruh parsial. Kalau mau tahu semuanya cara bilang, kamu pakai uji F. Pengaruh simultan, bedanya parsial versus simultan, kapan berpengaruh. Parsial uji T dari pengaruh masing-masing X dan Y. Apakah modal saja berpengaruh, apakah tenaga saja berpengaruh? Dari pengaruh semua X secara bersamaan. Apakah tempat variabel modal tenaga kerja? Ini jangan buat lagunya ya Beb. Wong aktifkan. Jadi gampangnya uji T 1 lawan 1, uji T lawan X versus Y, yang satu simultannya. Analogi supaya kamu nggak lupa, bayangkan kau punya 4 pemain bola dan kamu ingin melakukan uji T itu seperti melihat peran tiap pemain secara individu. Apakah pemain A modal punya kontribusi komentar? Lagunya Gak akan dengeran. ujian itu seperti melihat kinerja seluruh tim secara bersama-sama. Apakah keempat pemain ini secara keseluruhan benar-benar mempengaruhi hasil pertandingan? Kalau uji F bilang iya, timnya bagus, baru kamu cek uji T. Kalau uji F bilang iya, timnya bagus. Uji T pengaruh parsial. Tujuan melihat apakah setiap variabel secara individu berpengaruh. Kemudian akan dilakukan uji T untuk melihat pengaruh ini adalah kerangka pemikiran pada ini adalah kerangka pemikiran pada penelitian saya ini, pada penelitian ini. Jadi penelitian ini dilandasi atau didasari oleh teori produksi yang menyatakan bahwa output adalah fungsi dari kombinasi antara modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dan teknologi di sini diturunkan atau diubah ya menjadi penggunaan digital marketing dan penggunaan digital payment. Kemudian ini ada 4 variabel ada 4 variabel independen, yaitu modal usaha, tenaga kerja, digital marketing, dan digital payment. Kemudian keempat variabel independen ini juga berpengaruh terhadap pendapatan. Lalu akan diuji T untuk melihat pengaruhnya secara parsial, dan akan diuji F untuk melihat pengaruhnya secara simultan. Kemudian dari hasil pengujian akan didapatkan hasil penelitian yang nantinya akan didapatkan kesimpulan dan implikasi. Kedua tiga kali. Satunya itu
parsial. Tujuan melihat apakah setiap variabel x apakah setiap variabel x adalah individu berfungsi dengan cara digunakan. Uji T digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel ini secara parsial. Uji T digunakan, kemudian akan dilakukan uji T dan uji F. Uji T dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Hipotesisnya interpretasinya jika nilai p-value berpengaruh signifikan artinya modal berwarna dalam topik yang benar tidak boleh bisa pengaruh soal ini. Uji F pengaruh simultan. Pengaruh simultan. Tujuan menguji apakah semua variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Kalimatnya uji F digunakan untuk mengetahui apakah modal, tenaga kerja, dan jam lagi didapatkan secara simultan ya. Kemudian akan dilakukan uji T untuk melihat pengaruh secara parsial dan uji F untuk melihat pengaruh secara simultan. Kemudian akan dilakukan uji T untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap sini uji F digunakan untuk mengetahui apakah modal terhadap di sini akan dilakukan uji T. Uji T dilakukan di sini untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap pendapatan UMKM. Kemudian akan dilakukan juga uji F. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh keempat variabel secara simultan terhadap pendapatan. Kemudian dari hasil pengujian akan didapatkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini nantinya akan dibuat kesimpulan dan diharapkan ada implikasi kepada UMKM yang ada di Cilangkap. Pada penelitian menguji apakah semua variabel X dalam melakukan secara simultan. Kemudian akan dilakukan uji T untuk melihat apakah variabel independen masing-masing. Kamu di sini. Oh, Kamu yang tahu pas tadi. Oh ya. ya. Hubungan antara uji F dan uji T. Langkah pertama lihat hasil uji F dulu. Kalau uji F sendiri nantinya menunjukkan secara selalu baik ada pengaruh. Langkah kedua baru cek hasil uji T. Atau variabel uji yang berpengaruh secara parsial. Ibaratnya kayak ini. Uji F bilang tim kamu berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Uji T bilang teman yang boleh berpengaruh. Uji F dan uji T digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam model regresi. Uji F menguji pengaruh secara simultan, artinya apakah semua variabel independen secara bersama-sama
uji T menguji pengaruh secara parsial, yaitu pengaruh masing-masing variabel terhadap pendapat seorang individu jika nilai signifikansi uji F 0,05 pada jika uji T dan uji parsial lebih kecil. Kesimpulan cepat biar kamu gampang ingat. Uji T, uji pengaruh masing-masing variabel. Uji T itu uji pengaruh masing-masing. Uji T dalam menguji mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y secara parsial. Uji F itu untuk mengetahui pengaruh semua variabel secara simultan secara Y. Uji simultan. Hipotesis. Kemudian ini adalah model. Kemudian di sini ada 4 variabel independen yang nantinya akan dilakukan uji F dan uji F. Kemudian di sini ada 4 variabel, yaitu kemudian di sini ada 4 variabel independen, yaitu model usaha, tenaga kerja, jam mating, dan jam tangan. Keempat variabel ini nantinya akan diduga berpengaruh pada pendapatan, dan keempat variabel ini nantinya akan diuji dengan uji F untuk menguji keempat variabel secara bersama-sama atau secara simultan terhadap pendapatan, dan akan dilakukan juga uji T untuk melihat pengaruhnya secara parsial. Kemudian dari hasil pengujian tersebut akan didapatkan hasil penelitian. Kemudian dari hasil akan dibuat kesimpulan dan implikasi. Dan will you stay away forever? Aji dan Lestiani. Maksudnya sebenarnya apa? Ada air kucing yang kayak pas di situ loh, buah yang kayak bubur. Kayak bubur? Iya, kayak kucing. Jadi buat keluar kayak aku pakai pasir sih. Cuma jadi kayak ngos-ngos. Banyak di situ. Kasih mata buang dulu apa? Iya. Itu berapa menit kan? 14. Mau lagi aku yang di situ. Udah kasih pasir kayak cuman di ini aja, di pause dulu. Pause. Iya kok sendiri terus. Aku lapar aja loh. Oh. Oke, halo guys, balik lagi. Ada laptop arisan nggak? Oke. Menurut penelitian Nasution dan Silalahi tahun 2022, ini juga yang learning berpengaruh ya. Kemudian penelitian Liswati tahun 2002
Deswatin Nasution dan segala itu yang oleh yang oleh Acil Zaman ini sebenarnya ada penelitian kalau itu ngobrol selalu kasus dan bisa jadi pengaruh positif Siba. Lalu penelitian dari Nasution dan Silahi tahun Deswatin dari berakhir ini dengan nama secara sebelum dia penelitian oleh penelitian berdua itu oleh hasil tadi tidak tahu secara setidaknya dia ini media seperti ini sesuatu berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai hubungan situasional sesuatu yang
Ya kita lanjut. Ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, yaitu belajar bareng, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih karena telah menonton. Bye-bye.